Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Sri Agustin dengan NIM 2413004. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Teorema Pitagoras, Teorema Proyeksi pada segitiga siku-siku, Teorema Proyeksi pada segitiga lancip, dan Teorema Proyeksi pada segitiga tumpul. Dengan mata kuliah Geometri Bidang dengan dosen pengampu yaitu Pak Prima Yudi. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu latar belakang. Geometri bidang adalah cabang matematika yang mempelajari bentuk, ukuran, dan sifat-sifat lain dari bangun-bangun dua dimensi yang terdapat pada bidang datar. Geometri ini menjadi salah satu fondasi matematika sejak zaman kuno dan memiliki sejarah yang panjang dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu pembahasan. Yang pertama, Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras berbunyi, pada suatu segitiga siku-siku berlaku, sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Secara umum, jika segitiga ABC siku-siku di C, maka Teorema Pitagoras dapat dinyatakan AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat. Banyak buku menuliskan teorema ini sebagai C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dengan C adalah sisi miring. Yang kedua yaitu teorema proyeksi pada segitiga siku-siku. Teorema proyeksi pada segitiga siku-siku adalah teorema dalam geometri yang menjelaskan hubungan antara panjang sisi-sisi segitiga siku-siku dengan proyeksi sisi-sisi tersebut pada sisi miring. Yang ketiga yaitu teorema proyeksi pada segitiga lancip. Yang ketiga yaitu teorema proyeksi pada segitiga lancip. Teorema proyeksi pada segitiga lancip menyatakan hubungan antara panjang sisi-sisi segitiga dan proyeksi sisi-sisi tersebut terhadap sisi tertentu pada segitiga ABC dengan sudut lancip. Teorema ini menjelaskan hubungan geometris berdasarkan proyeksi suatu sisi terhadap sisi-sisi lain menggunakan konsep kosinus. Misalkan, segitiga ABC memiliki sisi-sisi A sama dengan BC, B sama dengan AC, dan C sama dengan AB. Dan sudut A, B, dan C masing-masing menghadap sisi A, B, dan C kecil. Yang keempat yaitu teorema proyeksi pada segitiga tumpul, menjelaskan hubungan antara panjang sisi-sisi segitiga dan proyeksi sisi-sisi tersebut pada sisi tertentu dengan penyesuaian untuk sudut tumpul. Segitiga tumpul memiliki satu sudut lebih besar dari 90 derajat, sehingga proyeksi ini melibatkan tanda negatif dan kosinus sudut yang tumpul. Misalkan segitiga ABC memiliki sisi A sama dengan BC, B sama dengan AC, dan C sama dengan AB, dan sudut A, B, dan C adalah sudut-sudut segitiga dengan A besar 90 derajat. Yang terakhir yaitu kesimpulan. A. Teorema Pitagoras berbunyi, pada suatu segitiga siku-siku berlaku, sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Ada 3 cara dalam membuktikan teorema Pitagoras, antara lain yang pertama yaitu teorema menggunakan garis tinggi dan sifat segitiga sebangun. 2. Membuat gambar sebuah persegi besar, kemudian menggambar sebuah persegi kecil di dalam persegi besar tersebut. Dan yang ketiga, menggunakan identitas trigonometri. B. Pada segitiga siku-siku berlaku teorema yang pertama, kuadrat sisi siku-siku sama dengan hasil kali proyeksi ke sisi miring dan sisi miring sendiri. 2. Kuadrat garis tinggi sisi miring sama dengan hasil kali bagian sisi miring. 3. Hasil kali sisi siku-siku sama dengan hasil kali sisi miring dan garis tinggi ke sisi miring itu. 4. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi yang lain. C. Pada suatu segitiga lancip,
Kuadrat panjang sisi yang berhadapan dengan sudut lancip sama dengan jumlah kuadrat panjang kedua sisi yang lain, dikurangi 2 kali panjang sisi yang sama dan proyeksi sisi yang kedua ke sisi yang pertama. D. Pada suatu segitiga tumpul, kuadrat panjang sisi yang berhadapan dengan sudut tumpul sama dengan jumlah kuadrat panjang kuadrat sisi ditambah 2 kali panjang sisi yang sudah proyeksi sisi yang kedua sisi yang pertama. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.